Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa min huma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dalam penyajian suatu kisah barang tentu ada suatu pesan yang ingin disampaikan, yakni agar pembaca ataupun pendengar dapat mengambil ibrah atau pelajaran, nasihat dan tuntunan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab ma kana haditsay yuftara. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Quran surat Yusuf ayat 111. Kali ini saya akan membacakan buku baru yang berjudul Kisah-kisah Pengantar Tidur di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kisah pertama yaitu adalah kisah taubat nasuha dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu ada 3 orang dari umat sebelum kalian berjalan untuk suatu hajat. Kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Maka mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba sebongkah batu besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Lalu mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini kecuali bila kamu sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal-amal solih yang pernah kalian perbuat. Maka salah seorang di antara mereka mulai berdoa, Ya Allah, saya mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua renta.
Saya biasa mendahulukan memberikan minuman susu kepada keduanya sebelum saya memberikannya kepada keluarga dan budak saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari mencari kayu dan saya mendapatkan keduanya sudah tidur. Saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Karena saya mendapati mereka berdua telah tidur, maka saya pun enggan untuk membangunkan mereka. Dan saya juga tidak suka memberi minum susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberi minum kepada ayah dan bundaku itu. Maka saya menunggu ayah bunda hingga terbit fajar. Barulah keduanya bangun sementara anak-anakku menangis. Mereka mengelilingi kakiku. Setelah mereka bangun, kuberikan minuman susu kepada keduanya. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini untuk kami. Maka bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Yang lain berdoa, Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudari sepupu yang sangat saya cintai. Pada riwayat yang lain dikatakan, saya sangat mencintainya sebagaimana lazimnya orang laki-laki mencintai seseorang perempuan. Kemudian saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi dia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun, dia tertimpa kesulitan. Kemudian datang kepada saya, dan saya berikan kepadanya 120 dinar. Dengan syarat dia harus mau bersebadan denganku, dan dia pun setuju. Ketika saya sudah menguasainya, pada riwayat lain dikatakan, kemudian ketika saya berada di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kau robekkan selaput darahku kecuali dengan hak. Maka saya meninggalkannya, padahal dia adalah seseorang yang sangat saya cintai, dan saya telah merelakan emas dinar yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari apa yang kami hadapi ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Orang yang ketiga berdoa, Ya Allah, saya dulu memperkerjakan beberapa karyawan dan semuanya saya gaji dengan sempurna kecuali ada seorang yang pergi, meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa lama dia datang kepada saya dan berkata, Wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dulu itu. Saya berkata, semua yang kamu lihat itu baik onta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya adalah gajimu. Dia berkata, Wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya. Saya menjawab, saya tidak mempermainkan kamu. Kemudian dia pun mengambil semuanya dengan tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Ya Allah, jika saya berbuat itu karena mengharap wajah-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari apa yang kami hadapi ini. Lalu batu itu pun bergeser dan mereka bisa keluar dari dalam gua dan meneruskan perjalanan. Pelajaran yang dapat dipetik. 1. Anjuran untuk memanjatkan doa pada saat-saat genting dan kritis sebagai pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kupernankan bagimu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Yang kedua, bertawasul dengan doa, dengan amal soleh, dan ini adalah di antara tawasul yang disyariatkan. Ketiga, bahwa takwa itu sangat mempengaruhi keselamatan seseorang,
terutama ketika berhadapan dengan situasi genting dan cobaan berat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 4. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, dan lebih mendahulukannya keduanya daripada yang lain. 5. Keutamaan ifah, menjaga diri dari yang terlarang dan menjauhkan diri dari segala yang haram. 6. Diperbolehkan ijarah, sewa menyewa, yaitu suatu akad untuk memperoleh manfaat dalam waktu tertentu dengan bayaran setimpal. Dalil diperbolehkannya berasal dari Al-Quran. Fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu itu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran surat At-Tolak ayat 6. Dan dari sunnah Rasulullah SAW yang artinya, ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Di antaranya seseorang yang menyewa tenaga orang namun telah terpenuhi pekerjaannya, ia tidak membayar upahnya. 7. Keutamaan menepati janji. 8. Keutamaan menunaikan amanah dan mudah dalam transaksi muamalah. 9. Penetapan adanya karomah para wali sebagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah audiobook kisah dari Al-Quran sebagai pengantar tidur. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sahih ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.